Allah Ta'ala berfirman, Ata'muruna an-nasa, mengapa kalian memerintahkan an-nasa manusia, bilbiri untuk berbuat kebaikan, wa tansawna dan kalian melupakan, anfusakum diri kalian sendiri, melupakan kewajiban, wa antum dan padahal kalian tatlunal kitab membaca kitab Taurat yang diturunkan kepada kalian, afala ta'qilun maka mengapa kalian tidak berfikir. Surah Al-Baqarah ayat 44. Dalam tafsir Jalalain disebutkan mengapa kalian memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, yaitu beriman kepada Rasul Muhammad SAW, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, mengabaikan dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kalian membaca kitab, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada kalian, yang di dalam kitab Taurat itu terdapat ancaman atau siksaan terhadap orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Tidakkah kalian berfikir akan akibat jelek perbuatan kalian, agar kalian kembali kepada kebenaran? Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu dan jadikanlah bisobri kesabaran, wassalah dan sholat sebagai penolong kalian. Wa innaha dan sesungguhnya hal tersebut lakabirah adalah sesuatu yang berat, illa alal khashi'in kecuali orang-orang yang mereka khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan atau berbagai macam kesulitan dengan jalan bersabar dan menahan diri dari hal yang tidak baik dan tetap mendirikan sholat. Maka ini menunjukkan pentingnya sholat. Hal ini ditujukan kepada al-Yahud, orang-orang Yahudi yang terhalang beriman disebabkan mereka tamak dan menginginkan kedudukan. Mereka diperintahkan bersabar dan mereka diperintahkan sholat, karena itulah yang dapat menimbulkan kekhusyuan, membasmi kesombongan, ketakaburan. Dan sesungguhnya hal tersebut, maksudnya sholat, adalah amat berat, akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang cenderung berbuat ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadunnuna, itu orang-orang yang mereka meyakini, annahum bahwa mereka mulaku rabbihim, akan menemui Rabb mereka Allah Ta'ala, wa annahum dan bahwa mereka ilaihi kepada Allah raji'un akan kembali. Orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Allah Rabb mereka ketika hari berbangkit nanti, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah, yaitu di akhirat, dan bahwa Allah akan membalas segala perbuatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udkuru ingatlah nikmati allati
an'amtu alaikum, akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni, dan ingat pula, faddaltukum, bahwasanya aku telah melebihkan kalian alal alamin, atas segala umat. Dalam tafsir Jalain disebutkan, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan pada kalian, yaitu hendaklah kalian mensyukurinya dengan jalan mentaati Allah. Dan ingat pula bahwa aku Allah telah mengistimewakan kalian, yaitu maksudnya adalah nenek moyang kalian, Bani Israel, atas penduduk dunia, penduduk di zaman mereka. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu, dan jagalah diri kalian dari azab yauman, pada hari kiamat, yang pada hari itu la tajzi, yang tidak dapat membela nafsun, seorang jiwa, an nafsin, dari seorang tidak dapat membela orang lain, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun. Wala yukbalu, dan begitu pula tidaklah diterima minha syafaat, wala yukhadu minha adl, dan tebusan daripadanya, walahum yunsorun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dalam tafsir Jalain disebutkan, dan takutlah oleh kalian suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela seorang atas orang lain walau hanya sedikit, yakni pada hari kiamat, dan tidak diterima ada yang membaca tukbal dengan tak dan ada bila yukbal dengan ya daripadanya syafaat. Artinya pada hari kiamat tidak akan ada perantara dan tidak ada orang yang dapat dijadikan sebagai perantara, dan tidak pula tebusan, dan tidaklah mereka akan ditolong dibebaskan dari azab Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idnajainakum, dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan pengikutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 49. Yasumunakum, yang mereka menimpakan kepada kalian su'al adab, siksaan yang berat. Yudabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak kalian perempuan. Wa fidzalikum, dan pada yang demikian itu, bala'um rabbikum azim, terdapat cobaan yang berat, yang besar dari Rabb kalian, Tuhan kalian Allah. Dalam tafsir Jalain disebutkan, dan ingatlah ketika kalian membebaskan kamu, dan ingatlah ketika kami membebaskan kalian, maksudnya nenek moyang kalian. Ucapan ini dan yang berikutnya ditujukan kepada generasi yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW mengenai nikmat karunia yang dilimpahkan kepada nenek moyang mereka, agar mereka ingat kepadanya dan beriman kepada Allah Ta'ala. Dari kaum keluarga Fir'aun yang merasakan kepada kalian, maksudnya menimpakan sejelek-jelek siksaan yang berat. Kalimat itu merupakan hal bagi kata ganti orang yang terdapat pada membebaskan kalian. Mereka menyembelih merupakan penjelasan bagi kalimat yang sebelumnya, anak-anak kalian laki-laki disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan membiarkan hidup, tidak membunuh anak-anak perempuan kalian. Ini terjadi karena adanya ramalan tukang tenung pada saat itu bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh
Bani Israel yang akan menjadi penyebab lenyapnya kerajaan Fir'aun. Padahal yang demikian itu, yakni siksaan atau pembebasan, menjadi cobaan, ujian atau pemberian nikmat yang amat besar dari Allah Tuhan kalian, Rabb kalian. Allah Ta'ala berfirman, wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami telah membelah lautan untuk kalian. Fa'anjainakum, lalu kami menyelamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam lautan, wa antum tandurun, dan kalian menyaksikan kejadian tersebut. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan ingatlah ketika kami membelah demi karena kalian, yaitu membelah lautan sehingga kalian dapat masuk dan melintasi lautan tersebut ketika melarikan diri dari musuh kalian. Lalu kami Allah menyelamatkan kalian dari bahaya tenggelam, dan kami menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan kalian menyaksikan hal itu, yaitu bertautnya lautan yang kembali bersatu sehingga menenggelamkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.